Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di video kali ini kita akan membahas sosok yang begitu dihormati dan dikenal luas di seluruh dunia Islam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahir di tengah-tengah kekacauan politik dan sosial di abad ke-11, Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh menjadi seorang ulama dan sufi yang memberikan pencerahan dan ketenangan bagi jutaan umat muslim. Sosok yang dikenal karena kepribadiannya yang penuh kasih sayang dan spiritualitas yang mendalam. Mari kita jelajahi kisah hidupnya serta pengaruh besar yang telah beliau tinggalkan bagi generasi setelahnya. Dari Baghdad yang megah hingga pelosok dunia Islam, jejak Syekh Abdul Qadir Jailani masih terasa hingga saat ini. Sahabat Madinah ilmu yang dirahmati Allah, ya, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki nama lengkap Abdul Qadir bin Abi Soleh Musa bin Abdullah. Dilahirkan pada 1 Ramadan 470 Hijriah di kota Jilan, sebuah kota kecil di Persia yang kini dikenal sebagai Iran. Abdul Qadir berasal dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Abu Soleh Musa, adalah seorang yang dihormati dan dikenal sebagai ahli ibadah. Beliau terkenal dengan gelar Jangidos, yang berarti orang yang mencintai jihad, karena semangatnya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya, Ummul Khair Fatimah, adalah seorang wanita yang terkenal karena kesalehannya dan ketakwaannya. Ia berasal dari keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Imam Hasan bin Ali. Ummul Khair Fatimah dikenal sangat teguh dalam beribadah dan selalu berdoa agar putranya menjadi seorang yang bermanfaat bagi umat. Sejak kecil Abdul Qadir menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman dan mendapatkan pendidikan agama yang kuat dari kedua orang tuanya. Ketika Abdul Qadir masih sangat muda, sebuah kejadian luar biasa terjadi, menunjukkan tanda-tanda kewalian pada dirinya. Ibunya menceritakan bahwa Abdul Qadir tidak pernah mau menyusu pada siang hari selama bulan Ramadan meskipun ia masih bayi. Hal ini dianggap sebagai salah satu tanda awal dan keistimewaan spiritual yang dimilikinya. Seiring pertumbuhannya, keluarga Abdul Qadir sangat mendukung dan memberikan dorongan yang kuat untuk pendidikan dan pengembangan spiritualnya. Dukungan ini membuat Abdul Qadir tumbuh menjadi seorang yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia dan penuh dengan hikmah. Dengan demikian, masa kecil Abdul Qadir Jailani dihabiskan dalam suasana penuh ketakwaan dan pendidikan agama yang kuat, membentuk dasar yang kokoh untuk perjalanan spiritual dan intelektualnya di masa depan. Pada usianya 18 tahun, Abdul Qadir Jailani meninggalkan kampung halamannya di Jilan untuk menuju Baghdad, yang pada saat itu adalah pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan spiritual Islam. Perjalanan ini tidaklah mudah, penuh dengan tantangan dan rintangan. Di Baghdad, Abdul Qadir belajar di bawah bimbingan banyak ulama besar. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Di antara gurunya yang terkenal adalah Abu Sa'id Al-Mubarak Ma'zumi, seorang ulama dari sufi terkemuka pada zamannya. Selain itu, Abdul Qadir Jailani juga mengalami berbagai ujian dan cobaan dalam perjalanannya. Namun, dengan kesabaran dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mampu melewati semua rintangan tersebut. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Abdul Qadir tiba di Baghdad. Ia mendapati dirinya dalam keadaan sangat lapar dan tanpa uang. Suatu hari ia menemukan sebuah apel yang hanyut di sungai. Setelah memakannya, ia merasa bersalah karena tidak tahu siapa pemiliknya. Ia pun mencari pemilik kebun apel tersebut untuk meminta maaf dan mengganti apel yang telah ia makan. Ternyata pemilik kebun tersebut adalah seorang ulama yang kemudian hari menjadi gurunya. Sahabat Madinah ilmu yang dirahmati Allah, betapa tinggi akhlak Abdul Qadir Jailani dan betapa besar tekadnya untuk menjaga kehalalan setiap perbuatannya. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa ia begitu dihormati dan dicintai oleh para ulama dan masyarakat.
Perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menuntut ilmu adalah contoh nyata dari ketekunan, kesabaran dan ketulusan hati dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini membentuknya menjadi seorang ulama dan sufi yang besar, yang ajarannya masih terus hidup hingga hari ini. Setelah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh pengakuan dari para ulama besar di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani mulai berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Dengan ilmu yang dimilikinya, beliau mampu membuka majelis ilmu yang menarik perhatian banyak murid dari berbagai penjuru. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal dengan khotbah-khotbahnya yang menyentuh hati, penuh hikmah dan mendalam. Ia selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan dalam beribadah dan ketulusan dalam beramal. Pesan-pesannya yang sederhana namun membuat dicintai oleh masyarakat. Selain berdakwah, Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal karena karomah dan keajaiban yang dianugerahkan Allah kepadanya. Salah satu karomah yang terkenal adalah kemampuannya dalam menyembuhkan orang sakit. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta doa dan nasihat. Dengan izin Allah, mereka pun mendapatkan kesembuhan. Dengan semua kebaikan dan karomah yang dimilikinya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi salah satu waliullah yang paling dihormati dan dicintai dalam sejarah Islam. Kehidupannya yang penuh dengan pengabdian, hikmah dan keberkahan terus menjadi inspirasi bagi jutaan umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah contoh nyata seorang ulama dan sufi yang tidak hanya berilmu tinggi, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Ajaran dan karomahnya menjadi cahaya yang terus menerangi hati umat manusia sepanjang masa. Sahabat Madinah ilmu yang dirahmati Allah, setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk dakwah dan pengajaran, Syekh Abdul Qadir Jailani mencapai usianya yang lanjut. Pada tahun 1166 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergiannya membawa duka yang mendalam bagi umat Islam yang sangat menghormati dan mencintai beliau. Meskipun Syekh Abdul Qadir Jailani telah tiada, warisannya tetap hidup dan terus memberikan pengaruh besar. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang berharga, termasuk kitab-kitab yang membahas tentang tasawuf, fikih dan akhlak. Beberapa karya terkenalnya adalah Al-Ghuyya li Talibi Thariq al-Haqq dan Futuh al-Ghaib. Beliau juga meninggalkan banyak murid yang kemudian menjadi ulama-ulama besar dan menyebarkan ajarannya ke berbagai penjuru dunia. Melalui murid-murid inilah ajaran dan metode dakwah beliau terus berkembang. Selain itu, salah satu warisan terbesar dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Tarekat Qadiriyah, yang merupakan salah satu tarekat sufi terbesar yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Tarekat ini didasarkan pada ajaran-ajaran dan metode spiritual yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menekankan kesucian hati, keikhlasan dalam beribadah dan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini, makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad menjadi tempat ziarah yang dikunjungi oleh banyak orang dari seluruh dunia. Mereka datang untuk berdoa, mencari berkah dan mengenang kehidupan serta ajaran sang wali yang agung. Sahabat Madinah ilmu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah teladan bagi kita semua. Kehidupannya yang penuh dengan dedikasi, ilmu dan kebijaksanaan menjadi inspirasi yang tidak akan pernah pudar. Semoga kita semua mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau dan berusaha untuk mengikuti jejaknya dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita menutup kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berdakwah dan menjaga keimanan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan perjalanan dari kisah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.